على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واشرهم على من الدين. يا رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير نسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi muqallibil qulub wa 'allamil ghuyub wa qabilit taubati mimman yatub syadidil iqabi inda qaswatil qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amara bil 'adli wal ihsan wa nahaa 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh kana yukthiru min qaul ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man ihtadahu bi hudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitab tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini. Tidak kata yang pantas kita lantunkan pada hari yang mulia ini, melainkan kata-kata syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan mencucurkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua mampu melaksanakan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah dalam sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat,
tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu meneladani beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, adalah sebuah pernyataan dan permakluman kita terhadap tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberikan kita kehidupan, dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mematikan kita. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, adalah sebuah pernyataan dan permakluman kita terhadap tauhid asma wa sifat, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaannya. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kekuatannya. Sedangkan kita makhluknya adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, adalah sebuah pernyataan dan permakluman kita terhadap tauhid uluhiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita beribadah, memohon berdoa kepadanya. Sedangkan kita makhluknya yang harus beribadah, mohon berdoa kepadanya, tidak berhak beribadah, menyembah kepada makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses penyembelihan Ibrahim alaihissalam terhadap putra tercintanya Ismail alaihissalam memiliki banyak pelajaran, memiliki banyak hikmah yang senantiasa harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abul if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sudah mencapai usia yang sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku, aku sedang menyembelih kamu. Maka perhatikanlah, maka renungkanlah bagaimana pendapatmu. Ya abul if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sementara mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Ismail alaihissalam. Apa jawaban anak yang soleh? Tidak perlu panjang pikiran, tidak perlu merenungkan lagi. Jawaban anak yang soleh, ya abul if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itulah jawaban seorang anak yang soleh ketika ingin disembelih oleh ayahnya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dialog tersebut yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama adalah hendaknya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Sungguh perbuatan yang sangat di luar logika. Sungguh menyembelih anak sendiri adalah perbuatan yang sangat berat. Diriwayatkan ketika itu Ismail usianya 7 tahun. Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikaruniai seorang putra. Bayangkan jemaah sekalian, ketika ada seorang pasangan yang baru menikah, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah keturunan, seorang putra atau putri tercinta. Ibrahim ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh tahun. Ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Ismail alaihissalam. Tetapi apa para jemaah sekalian? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibrahim maupun Ismail menyerahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibrahim
tunduk patuh melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap seorang muslim yang sebenarnya yang harus dicontoh dari perbuatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza huwa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebuah ketetapan, kemudian dia memiliki pilihan yang lain, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia sudah menjadi yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ada sebuah kisah dari salah satu sahabat, yaitu yang bernama Abu Talha, seorang tokoh miliarder dari kaum Ansor di kota Madinah ketika itu. Abu Talha ini memiliki banyak kebun kurma. Kemudian datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya memiliki banyak kebun kurma. Di antara kebun kurma yang aku miliki ada satu kebun yang paling aku cintai, yaitu Binuha, yang berada di samping Masjid Nabawi, yang mana Nabi sering keluar masuk untuk sekedar minum air segar di dalamnya." Abu Talha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kebun yang sangat saya cintai ini aku serahkan kepada Rasulullah. Kebun yang sangat saya cintai ini aku serahkan kepada Allah. Kebun yang saya cintai aku serahkan kepada untuk urusan agama Allah Subhanahu wa taala." Itulah sahabat Abu Talha, miliarder dari kaum Ansor ketika itu. Subhanallah, kebun yang sangat dicintai diserahkan kepada Rasulullah, diserahkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menjawab, "Bahir dzalika malur rabih." Sungguh luar biasa, ini merupakan harta yang sangat menguntungkan. Inilah sikap seorang muslim ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung berusaha menjalankannya. Marilah kita melihat kepada diri kita semua, pada diri kita masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita selama 5 waktu salat, apakah benar kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat 5 waktu? Kita tidak disuruh untuk menyembelih putra kita. Kita tidak disuruh untuk menyembelih anak-anak kita. Kita hanya disuruh untuk mentaati Allah, yang itu dalam rangka kemaslahatan kita. Kepada ibu-ibu jemaah, kepada remaja-remaja putri yang ada di luar sana, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian tetap di dalam rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Tetapi apa jemaah yang kita saksikan, banyak bahkan mayoritas muslimah masih belum menutup auratnya, masih bersolek dan berdandan, yang itu merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita kembali kepada Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan kita kecuali untuk kemaslahatan kita, kecuali untuk kebaikan kita. Marilah kita teladani apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat berat tetapi dilaksanakan. Kita tidak disuruh untuk menyembelih putra kita. Kita tidak disuruh untuk menyembelih anak-anak kita. Kita hanya disuruh untuk taat Allah Subhanahu wa taala dan untuk kesehatan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari proses penyembelihan Ibrahim alaihissalam terhadap putra tercintanya, yaitu hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perintah untuk menyembelih seorang putra tercinta adalah perintah di luar logika dan di luar nalar kita, di luar perasaan pri kemanusiaan, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang memang di luar logika dan di luar perasaan. Tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim dan Ismail berbaik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan hambanya. Allah pasti akan memberikan kemaslahatan. Oleh karena itu, keduanya tetap berbaik sangka kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah. Betapapun berat, betapapun di luar nalar, di luar logika, di luar perasaan dan pri kemanusiaan. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor kambing sebagai sembelihan. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ini abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku
sesuai dengan prasangka hambaku. Di dalam hadis yang diberikan oleh Imam Abu Hurairah. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mendengar berbagai isu yang meresahkan kita. Ada isu yang mengatakan bahwasanya bangsa kita sudah dikuasai oleh bangsa asing, bahwa 70% tanah kita sudah dikuasai oleh non-muslim, bahwa yang menguasai ekonomi, yang menguasai politik, teknologi adalah orang-orang yang benci kepada kita. Kita ditakut-takuti dengan berbagai macam kekhawatiran, dengan berbagai macam isu. Maka dari itu hendaknya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Apabila kita benar-benar beriman, apabila kita benar-benar beramal soleh serta menguatkan satu sama lain, meneguhkan iman dan tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Inilah janji Allah. Jangan sampai kita ditakut-takuti, dikhawatirkan dengan berbagai isu yang akhirnya membuat kita tidak tenang dalam hidup kita. Allah lah yang memberikan ketenangan, Allah lah yang memberikan kemakmuran, bukan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tiru atau kita ladani baginda kita Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada saat orang-orang kafir Quraisy menakut-nakuti Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah yang hendaknya kita katakan ketika kita mendengar berbagai isu dan berbagai macam kekhawatiran yang senantiasa selalu dihembuskan kepada kaum muslimin. Karena sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang lemah, mereka tidak memiliki apa-apa, mereka orang-orang yang miskin, tetapi dengan keimanan mereka, dengan keteguhan mereka dan dengan ketakwaan mereka, Allah akan mereka jumlahnya sedikit, mereka yang lemah, mereka yang miskin ini bisa menaklukkan superpower dunia, yaitu ketika itu adalah Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kekuatan iman, itulah kekuatan prasangka baik kita kepada Allah. Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, karena sesungguhnya hanya Allah yang bisa untuk menyelesaikan semuanya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ibrahim percaya bahwasanya ketika dia meninggalkan kecintaannya kepada Ismail yang sangat dicintainya, karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ismail percaya ketika dia betul-betul rela mengorbankan nyawanya, nyawa untuk Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sesuatu yang tidak ringan, tetapi mereka melakukan itu karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar Allah Subhanahu wa taala memuliakan keduanya sebagai nabiullah, memuliakan mereka dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan mengganti mereka dalam hal ini Ismail alaihissalam dengan seekor kambing sebagai sembelihan. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita berusaha meninggalkan sesuatu dalam rangka untuk ketakwaan kita kepada Allah, meninggalkan kemungkaran dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat dari kalangan Muhajirin, meninggalkan tanah air kelahiran mereka yang mereka cintai, meninggalkan Mekah, tidak hanya meninggalkan tanah kelahirannya, tetapi meninggalkan seluruh harta bendanya, bahkan keluarganya yang masih kafir ditinggalkan untuk hijrah ke Madinah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di Madinah menggantikan untuk mereka tanah yang lebih baik, yang lebih luas, bahkan memberikan kekuasaan kepada mereka, memberikan harta yang lebih banyak, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pasti akan menggantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dan merangka meninggalkan sesuatu karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari penyembelihan Ibrahim terhadap putra tercintanya Ismail alaihissalam adalah birrul walidain. Ismail alaihissalam mengatakan,
ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah, sekaligus ketundukan dan ketaatan kepada orang tua yang memerintahkan kepada kebaikan. Birrul walidain adalah di antara perilaku dan karakter sifat terpuji yang dimiliki Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yahya alaihissalam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Dan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong kemudian lagi durhaka. Ketika berbicara Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Isa dan Allah mengirimkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini dengan perintah untuk menyembah keduanya. Wa qadha rabbuka alla wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ketika ada orang Badui datang kepada Rasulullah sembari bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Qala isyraku billah, "Tsumma madza huququl walidain?" Wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Kemudian Rasul menjawab dosa terbesar yang pertama adalah menyekutukan Allah. Kemudian orang Badui lagi bertanya, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi wahai Rasul? Huququl walidain. Kemudian Rasul menjawab, durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini membutuhkan generasi-generasi yang berbakti kepada kedua orang tua, generasi yang taat kepada Allah dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Saat ini yang ironis, 4,1 juta dari penduduk Indonesia adalah korban dari narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Apabila mereka menghancurkan diri sendiri dengan narkoba, jumlah mereka lebih dari 4 juta bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mereka bisa berbakti kepada kedua orang tuanya? Bagaimana mereka bisa taat kepada Allah dan Rasulnya apabila mereka menghancurkan dirinya sendiri? Maka kita memerlukan generasi yang taat kepada Allah, generasi yang patuh kepada kedua orang tua, dan inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam menjaga tanah air kita dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jildahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin.
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المخلصين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه كما يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu